Top FM. More music variety. Top. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Baik, kembali lagi 95.1 Radio Inspirasi kita semua dan temannya. Seperti biasa ya, setiap sore bulan Ramadan ini kami akan selalu mencoba untuk terus-menerus ya menginspirasi Topmania sehingga nantinya akan mendapatkan hikmah ya. Termasuk sahabat juga ya, sahabat sangat mengharapkan datangnya hikmah gitu ya, supaya nanti kehidupannya lebih baik dan lebih baik lagi. Oke. Jadi Topmania, kali ini kita akan membicarakan sesuai dengan flyer ataupun pamflet ya yang sudah sahabat sebar via Instagram dan juga Facebook mengenai pemateri hari ini, yaitu Ibu Nur Inayah. Beliau akan membahas mengenai tentang malam 17 Ramadan gitu. Dan kita semua tahu bahwa 17 Ramadan itu merupakan malam nuzulul Quran ya, yang merupakan konon katanya di situ itu ada peristiwa yang berhubungan dengan turunnya Al-Quran. Pada malam nuzulul Quran itu, jadi umat Islam tuh kayak seakan-akan tuh berlomba-lomba mencari berkah dengan amalan-amalan yang baik gitu. Nah, untuk lebih tahu ya nanti seperti apa ceritanya, kita langsung saja simak. Silakan Bu Inayah. Terima kasih Mas Abed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa basyiril mu'minina alladziina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasanah. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita sehingga kita bisa bersua kembali membersamai Pans Top Mania FM dengan acara ngabuburit. Semoga mengandung banyak hikmah ya. Amin. Amin Ya dengan Rabbal DJ Alamin. cantik Dan juga pemateri cantik ya Ibu ya. Yang kedua, salawat serta salam semoga tetap terlimpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah meningkatkan derajat muslimah wanita menjadi muslimah yang unggul. Yang ketiga, pada kesempatan kali ini kami dipercaya untuk mengisi tentang amalan 17 Ramadan. Semoga sharing ini membawa hikmah terutama bagi diri pribadi diri saya, kalau ada juga menyebar ke pemirsa, terutama untuk Top FM Mania. Top Mania yang di luar sana ya Bu ya. Kemudian kaitannya dengan 17 Ramadan itu ada peristiwa yang maha penting Mbak Elizabeth. Itu adalah turunnya Al-Quran. Al-Quran itu turun, proses turunnya itu kalau kita baca di buku-buku referensi itu 3 kali ya. Jadi pertama dari Lauhil Mahfud, kemudian ke Lauhil Mahfud, dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, ke langit dunia gitu. Kemudian yang ketiga ini yang turunnya bertahap selama 23 tahun secara bertahap sesuai dengan perluan Nabi Muhammad SAW, atau lebih tepatnya 22 tahun 2 bulan 22 hari. Itu proses turunnya Al-Quran. Nah, yang pertama kali turun itu pada tanggal 17 Ramadan. Jadi setiap tanggal 17 Ramadan itu kita memperingati peringatan nuzul Quran ya, turunnya Al-Quran yang pertama gitu. Walaupun turunnya pertama itu adalah merupakan ayat ya. Jadi surat dari Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Itu surat wahyu yang pertama diperoleh Nabi sebagai bukti nubuah bagi beliau pada saat umur 40 tahun setelah biasa melaksanakan uzlah. Uzlah itu mengasingkan diri dari keramaian, dari kehidupan dunia. Jadi kalau Gua Hiro dengan Mekah itu kurang lebih jaraknya 5 km. Nah, uzlahnya itu di Gua Hiro berarti ya Bu? Iya, kalau sekarang kita lihat itu mungkin kalau Mbak Elizabeth mungkin kuat ya.
naik ke sana itu kuat. Tapi kalau ibu kayaknya Kayaknya Sabit juga mikir 3 kali deh Bu bahkan ya. Cuma 2 kali. banget, jauh sekali ya. Mm-mm. Zaman sekarang itu sudah jalannya sudah bagus ya. Apalagi zaman dahulu kala gitu ya. Mm-mm. 1400 tahun yang lalu gitu. Itu seperti apa membayangkan kondisi Mekah dan antara Mekah dengan Gua Hiro seperti itu. Mm-mm. Nah, itu proses kenabian, proses nubuah Nabi Muhammad SAW pada tanggal 17 Ramadan. Nah, untuk supaya kita tetap ingat, maka setiap tanggal 17 Ramadan itu kita merayakan atau memperingati proses turunnya Al-Qur'an, pertama turunnya Al-Qur'an. Jadi pertama kali turunnya Al-Qur'an itu memang 17 Ramadan ya Bu ya. Ramadan, iya. Mm-mm. Oke, tadi dikatakan oleh Bu Inayah bahwa tanggal 17 Ramadan itu merupakan peristiwa maha besar. Nah, kalau misalkan maha itu kan sesuatu yang sangat besar ya Bu ya. Kenapa sih Bu Nuzulul Quran ini disebut sebagai peristiwa yang maha besar? Ada apa dengan Nuzulul Quran? Selain ini tentang turunnya Quran ya Bu ya. Iya. Karena pada tanggal 17 Ramadan itu turunnya Al-Quran itu sebagai way of life-nya orang Islam. Way of life-nya orang Islam. Jadi di situ sudah dijelaskan, kalau yang sekarang ya, dijelaskan tentang kehidupan ilahiyah, kehidupan duniawiyah, itu sudah tertera di sana semuanya ya. Kalau kita lihat sekarang itu bahwa Al-Quran itu turun sejumlah, walaupun para ahli mufassir itu berbeda pendapat ya. Itu 6.666 ayat. Kalau dulu zaman ibu dulu kecil itu sering dinyanyiin itu. Gimana Bu? Boleh dong Bu sekali. Tadi kan Mbak Indri sudah, sekarang Bu Inayah. Ya kan ya, kita mau denger ya. 6.666 ayat. Nah, ada beberapa imam mufassir itu mengatakan, ada yang Imam Hafiz itu ada 6.236 ayat. Kemudian Imam Ad-Duri itu 6.262, Imam Waros 6.214. Ya, itu menurut para mufassir. Tapi yang awam itu, yang seingat ibu gitu, ibu diajarkan seperti itu. Karena sekarang itu ada Ulumul Quran kalau tidak salah. Ibu belum pernah bertemu dengan bukunya atau belum pernah mengkaji tentang itu, buku Ulumul Quran. Mungkin di situ dikupas tuntas tentang Al-Quran. Yang jelas kita tahu bahwa Al-Quran itu menjadi 2 ya, karena Nabi juga mengalami hijrah ya. Pertama di Mekah, maka surat-surat yang turun di Mekah maka namanya surat Makkiyah. Kemudian yang turun di Madinah dinamakan surat Madaniyah. Di Mekah itu kurang lebih ada 86 surat yang turun, kemudian menjadi jumlah ayatnya 4.780 ayat. Kemudian di Madinah itu 285 ya, 285. Jadi suratnya itu semua surat itu ada 114. Jadi suratnya itu ada yang turun, satu surat itu ada yang turun di Mekah, ada yang turun di Madinah gitu ya. Kemudian ayatnya ada 1456 ayat. Nah, itu. Kemudian amalan yang diisi gitu ya, seperti yang sekarang kan Ashrul Awakhir, jadi 10 akhir di bulan Ramadan itu ada Lailatul Qadar. Kita berburu Lailatul Qadar. Nah, pada tanggal 17 Ramadan itu amalan yang harus kita amalkan itu ada 2 ya. Ada 2. Yang pertama itu dengan berdoa memohon syafaat dari Al-Qur'an. Kemudian doanya Allahumma nawwir qulubana bitilawatil Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bidzikril Qur'an wa najjina minan nar bikaramatil Qur'an wa adkhilnal jannata bisyafaatil Qur'an. Kemudian yang kedua mohon ampunan ya. Mohon ampunan. Doanya itu seperti waktu kita SD dulu ya, sering belajar ya. Dan insya Allah Mbak Elizabeth masih ingat ini doanya. Yang gimana Bu? Allahumma gfirli dunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani sogiro. Itu yang amalan di tanggal 17 Ramadan. Amalannya itu. Kemudian kalau Rasulullah dulu itu berdasarkan hadis Hurairah, Rasulullah itu sholat sunnah
Kemudian murojaah Al-Qur'annya itu dari Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah sampai tuntas, setelah itu surat An-Nisa juga sampai tuntas ya. Karena yang itu termasuk dari As-Sab'ut Tiwal ya, surat Al-Baqarah, An-Nisa itu termasuk surat-surat yang ayatnya banyak, yang panjang-panjang. Kemudian amalan lain itu kita iktikaf ya. Jadi tidak harus Lailatul Qadar saja iktikaf itu. Jadi tanggal 17 itu kita juga bisa iktikaf ya. Iktikaf di masjid ya. Iktikaf itu harus di masjid. Tidak boleh di pos kamling, nggak boleh. Kalau itu ronda ya Bu ya. Kemudian perbanyak sholat malam. Jadi sebetulnya amalannya sama dengan malam-malam Ramadan yang lain, cuma mungkin penekanannya, stressingnya pada tanggal 17 itu lebih ya, lebih. Jadi iktikaf itu lebih utama, kemudian membaca Quran juga lebih diutamakan, lebih banyak. Kemudian sholat malamnya juga mungkin yang tadinya hanya 2 rakaat mungkin pada malam itu ditambah 8 atau berapa atau 16, syukur-syukur ya Bu. Kan yang lagi ini yang trendingnya kan adalah sekarang kan malam ganjil ya, karena Asyrul Awakhir, jadi 10 hari terakhir kita menghitung-hitung. Saya nanti malam ganjil Lailatul Qadar, saya harus bangun jam sekian, soalnya jam sekian. Nah, kita juga punya pada itu yang lebih penting lagi, karena di surat Al-Qadar juga kan dijelaskan ayat 1 itu kan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar gitu kan. Bisa jadi mungkin Lailatul Qadarnya malah tanggal 17 ya. Iya, bisa jadi. Turunnya Al-Qur'an. Wallahu a'lam Ibu ya. Wallahu a'lam ya. Yang penting kita melaksanakan bukan kepada khasiatnya Lailatul Qadar, tapi kita munajahnya kepada Allah pada momen-momen yang ya bersinggungan dengan hal-hal yang itu tadi, Lailatul Qadar, nuzul Quran, seperti itu. Oke, jadi kalau misalkan kita dianalogikan mungkin ya, sekarang kan lagi musim pandemi. Misalkan semua orang sudah terkena, terus tiba-tiba Allah menurunkan vaksin, seperti itu ya Bu ya. Ibaratnya ketika kita berada di zaman jahiliyah pada saat itu, kemudian datanglah Al-Qur'an. Tuh, itu dia jawabannya ya. Sekarang apalagi alasannya Al-Qur'an itu nggak dikatakan istimewa ya Bu ya. Sudah jelas-jelas Al-Qur'an itu membawa banyak sekali kayak semacam mungkin kayak aturan main gitu ya Bu ya. Karena dalam Al-Quran juga ada Mbak, di surat Toha itu surat Toha menjelaskan orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ya. Surat Toha itu berarti ayat 114 sampai 126 ya. Wa man a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man arada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Qala kadzalik atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa. Jadi secara garis besarnya, ya Allah, ya Rabbi, kok saya buta gitu pada saat malah yaumul qiyamah itu. Kenapa saya buta, kan padahal saya dulu melihat gitu. Terus Allah bersabda, pada saat ayat-ayat tanda-tanda kekuasaanku datang, kamu itu melupakan ayat-ayat itu. Makanya pada hari ini saya butakan. Oke. Karena tidak berpaling ya. Ya paling tidak kita senang membaca ya. Kalau untuk paham kan kita orang Indonesia, bahasa sehari-harinya orang Jawa bahasa Jawa. Kemudian bahasa nasional pun kita belum tentu bisa ya. Jadi orang-orang tertentu nggak bisa bahasa Arab, bahasa nasional, bahasa Indonesia, apalagi bahasa Arab. Jadi membacanya saja itu sudah merupakan amalan yang bagus lah. Paling tidak mendekatkan diri, paling tidak ngerti bahwa atau ada pahala yang setimpal dengan kemampuannya. Okay. Karena dalam surat Fatir juga keistiqomahan membaca Al-Quran itu menjadikan fadilah yang sangat luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyawfiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Jadi
liyuwaffiyahum ujurum, akan dilipat gandakan pahalanya, kemudian akan ditambahkan nikmat-nikmatnya. Itu kalau orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Itu baru membaca, Mbak, belum menghafal, belum mengamalkan. Gitu ya. Itu apa ya, pedoman untuk kita pedomani sebagai orang awam ya. Jadi itu tadi surat Toha, kemudian surat Fatir, bahwa kita harus istiqomah untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang kan yang jadi masalah sekarang itu berarti membaca Al-Quran itu kadang-kadang kan, aku malu nggak bisa baca Al-Quran, mau betul. Belajar, masa udah tua mau belajar gitu ya. Nah, itu resiko sebetulnya. Walaupun memang ada hadis Nabi mengatakan bahwa kalau memang tidak bisa baca Al-Quran dengan sempurna, itu masih tetap dapat pahala. Tapi apakah kita akan berhenti di hadis itu? Padahal kan sekarang zamannya sudah maju. Quran saja sudah sekarang ada yang metode membaca Al-Quran 7 hari hatam, metode menghafal Al-Quran 7 bulan hatam. Sekarang sudah banyak metode-metode yang dikeluarkan. Masa kita akan berhenti sampai dengan hadis itu, bahwa kata hadis Nabi membaca Al-Quran dengan terbata-bata pun masih dapat pahala. Nah, itu yang harus kita berantas, artinya jangan sampai kita stuck di situ. Ya, stay in di situ. Iya, karena sekarang tuh Bu, udah banyak banget kayak misalkan Al-Quran digital juga ada ya Bu ya, yang semisal kita tunjuk katanya terus dia bunyi gitu tajwidnya gitu. Oke, jadi untuk temennya ya mungkin yang masih ragu ataupun malu-malu gitu ya belajar baca tulis Al-Quran ataupun baca tulis Arab gitu ya Bu ya, nggak apa-apa, belajar aja ya Bu. Atau mungkin Bu Inaya juga siap ya Bu ya dengan senang hati siap sekali untuk dijadikan coach gitu ya. Oke nih temennya, kita akan break dulu sebentar ya karena ada beberapa yang mau lewat. Langsung aja. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala. Kembali di 95.1 Radio Inspirasi kita semua ya. Sekali lagi untuk temannya yang mau bertanya ya di telepon interaktif, langsung aja cus di WhatsApp 0856 020 37951. Oke, dan sekarang sudah ada pertanyaan yang sudah masuk ya via WhatsApp. Thank you banget. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh DJ Sabet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya adalah ini Bu, katanya adakah bukti bahwa nuzulul Quran benar-benar terjadi di Sabet? Ada nggak sih Bu bukti atau mungkin cerita di dalam Al-Quran begitu yang menunjukkan bahwa ini tuh nyata gitu, bukan hanya dongeng begitu? Silakan Bu Inaya. Kalau perlu bukti ya buktinya berarti Al-Quran yang kita baca sekarang adalah bukti nuzul Quran ya. Kuat sekali. Kemudian kalau dalam Al-Quran itu kan ada mengapa ayat ini turun. Nah itu berarti ada asbabun nuzul. Kalau hadis kan ada asbabul wurud. Dan mungkin dari situ kita bisa lihat bahwa itu merupakan salah satu bukti bahwa peristiwa itu ada. Buktinya adalah Al-Quran yang sekarang yang harusnya menjadikan pedoman hidup kita. Sama saja kalau misalkan bukti adanya manusia apa, yaitu buktinya kita semuanya hidup dan berkembang biak begitu ya Bu ya. Ya ampun, berkembang biak ya bahasanya. Oke deh, itu dia ya jawabannya. Nanti misalkan mau apa ya? Ada hadis juga Mbak yang mengatakan bahwa setelah prosesnya beliau Nabi itu menerima itu wahyu pertama itu diceritakan dalam hadis juga memang ada gitu, bahwa sampai 3 kali ikro gitu, ikro ya Muhammad ana biqori, sampai pulang minta diselimuti. Itu kan kita tahunya dari hadis. Iya betul. Jadi ada hadis yang menjelaskan itu. Oke, jadi memang benar-benar adanya ya. Dan produknya juga sekarang kan kita juga masih menikmati ya, masih suka membaca. Kemudian kalau sahabat sendiri sih sebenarnya kalau semakin kesini itu malah banyak sekali kayak misalkan hal-hal yang di Al-Quran kemudian terbukti ya Bu ya. Jadi bahkan banyak sekali orang yang notabene itu sebenarnya non muslim gitu ya, tapi karena penasaran akhirnya mereka kayak membuat penelitian, kemudian sehingga mereka kayak terkagum-kagum, bahkan sampai ada yang masuk Islam ya Bu ya.
Oke, itu dia ya beberapa tentang kebesaran dan juga kefaktaan Al-Quran gitu. Nah kemudian Ibu, kita kan mengenal yang namanya keutamaan dan keistimewaan. Ini kan dua hal yang berbeda ya Bu. Kalau keutamaan berarti kan sesuatu yang harusnya itu kita lakukan. Tapi kalau misalkan istimewa berarti itu kan semacam berkat adanya ini Hasil ya. hasil gitu. Nah kalau misalkan keutamaan sendiri nih Bu terkait dengan nuzulul Quran apa nih Bu? Keutamaan dari nuzul Quran adalah memperoleh keberkahan dari Allah ya. Kalau kita punya ini hari ini malam ini adalah malam 17 Ramadan. Yang tahun ini Ramadan tahun ini kan berarti tanggal 29 April kemarin ya. Iya. Mungkin temanya harusnya tepatnya kemarin ini. Iya kemarin. April, ya. Tapi nggak apa-apa. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Ibunya juga jadinya belajarnya kan baru sekarang. Jadi memperoleh keberkahan dari Allah ya. Kita berharap ya namanya orang hidup gitu ya, kita bersandar, kita butuh sesuatu, kita tabarukan istilahnya. Kalau orang pondok pesantren itu bilangnya tabarukan Mbak. Jadi mengharap memperoleh keberkahan dari mengadakan peristiwa peringatan nuzul Quran. Kemudian itu tadi doanya kan ada amalannya ya. Salah satunya adalah doa minta syafaat dari Quran, kemudian doa mohon ampunan, yaitu mohon diampuni dosa-dosanya ya. Jadi diampuni dengan harapan diampuni dosa-dosanya. Kemudian karena kita sudah berdoa minta disinari hati kita dengan Al-Qur'an, kemudian minta dihiasi akhlak kita dengan akhlak Al-Qur'an, kemudian kita minta perbagus amalannya dengan mengingat Al-Qur'an, kemudian kita minta selamat dari neraka dengan karomahnya Al-Qur'an, kemudian minta dimasukkan ke surga pun dengan Quran ya, bisa fatil Quran ya, dilimpahi dengan pahala berlipat-lipat ya. Karena dalam kitab Nashihud Diniyah itu juga dijelaskan bahwa membaca Al-Qur'an itu pahalanya itu bukan satu kata, per huruf gitu loh, per huruf kan. Nah, itu salah satu motivasi kita, motivasi ekstrinsik ya, untuk kita melakukan tilawah Al-Qur'an. Jadi momen nuzulul Quran itu untuk memacu kita untuk semakin gemar untuk membaca Al-Qur'an. Ya. Semakin semangat lagi ya, jadi Bu. WA-nya bukan WhatsApp tapi Waos Al-Qur'an. Oke, Waos Al-Qur'an. Oke, ini tuh seperti kayak misalkan kita tuh trennya kan flash sale ya Bu ya. Ini tuh Tuhan lagi ngadain semacam flash sale gitu ya Bu ya. Dan ini caranya gampang banget. Cukup dengan membaca gitu. Dengan membaca ya. Oke, tapi terkait ini Bu, yang membaca satu huruf dan sebagainya kayak gitu ya. Mungkin ada beberapa nih yang mungkin mengalami gitu ya. Kita kan sering kalau misalkan di musola begitu ya Bu, ngaji anak kecil terus kemudian memakai mikrofon kayak gitu. Nah, terkadang kan ada beberapa orang tua yang terganggu gitu. Sebenarnya kalau menurut sahabat itu kan lebih ke yang seharusnya kan bersyukur ya Bu ya, bahwa di masjid gitu masih terdengar suara anak kecil. Berarti kan masih masjid itu masih familiar gitu bagi anak kecil. Kalau misalkan dari sudut pandang Ibu, kalau misalkan ada anak yang ngaji gitu, anak kecil, terus ya dengan nada yang seperti itulah ya Bu ya, di musola gitu, kemudian memakai speaker, bagaimana pandangan Ibu? Ibu mengalami sendiri di sekarang ya, di kehidupan di masyarakat, di dunia real ya, di real sekarang ini. Ibu sering pada saat lagi masak, karena ibu nggak hafal sih, kok bacaannya kok harusnya mad iwad kok jadi mad ari disukun gitu. Oke. Ini gimana nih kok? Ya harusnya itu Mbak. Jadi seharusnya itu kalau ada anak kecil baca atau ada orang tua baca dalam menggunakan pengaras itu harusnya ada yang nyimak. Ya harusnya ada yang nyimak, jangan sendirian. Jadi kalau toh salah dia langsung ditegur. Harapan ibu seperti itu. Jadi oke lah itu pendidikan bagi anak, tapi jangan dibiarkan sendiri, jangan buka musola sendiri, pasang stop kontak sendiri, langsung baca Al-Qur'an tanpa ada yang membimbing, khususnya untuk anak-anak ya. Itu jangan sampai seperti itu. Kita pendidikan seperti itu, tapi tolong orang tua atau ustadznya atau siapalah pengurus musolanya yang paham dengan ilmu Al-Qur'annya, tajwidnya paling tidak, makhrajul hurufnya itu mendampingi. Jadi jangan sampai Ibu sering sekali Ibu dengar terutama pada saat bulan Ramadan ini habis taraweh ya, kan ada tadarusan gitu ya. Kan tadarusan ya, tadarusan. Padahal kan
kalau dari segi bahasa Arab nih, kata orang bahasa Arab, darosa itu kan berarti maknanya saling ya, saling belajar. Jadi tadarosa ya itu kan. Jadi saling belajar, harusnya tidak sendirian. Jadi yang satu baca, seperti sekarang saya baca, nanti yang menyimak, oh itu bacaannya salah, nanti kan diulangi lagi. Seperti itu arti sebenarnya. Jadi tapi karena kadung lidah Jawa sudah tadarus itu. Jadi giliran yang lainnya lagi makan somai dulu, apalagi jajan. Iya, sif-sifan ya Bu. Pop es dulu. Ini yang giliran baca tanpa ada yang menyimak. Itu sebetulnya menurut pandangan Ibu ya itu kesalahan. Jadi harusnya tuh ada yang nyimak. Kalau anak kecil yang ngaji, Ibu bersyukur di satu sisi, bersyukur bahwa anak itu kok mentalnya sudah kuat gitu loh untuk melafalkan Al-Quran di pengeras. Tapi ketidakrelaannya Ibu kok bacaannya salah, tidak ada yang membetulkan karena tidak didampingi. Ya, sebetulnya bagus ya. Jadi ada sisi baiknya, dia itu mengasah mental dan apa ya? Kalau dalam bahasa psikologi pendidikan itu habitual formingnya sudah masuk gitu ya. Jadi pembentukan kebiasaannya sudah ada, tapi untuk orang tuanya, untuk directnya belum ada. Yang dilupakan itu. Seharusnya kan kalau anak yuk kaji tak kawin di sebelah Bu gitu ya. Tapi kita harus dampingi. Jadi mana yang salah, mana yang betul. Oh kalau betul kan nanti kan uangnya dikasihkan nih 10.000 gitu ya. Ya sebagai motivasi gitu. Oke. Harusnya seperti itu. Karena kalau misalkan beda baca harokat aja itu artinya udah lebar sekali ya Bu beda. ya. Tapi sering ya Bu ya menjumpai hal-hal seperti itu ya Bu. Jangankan ngaji ya, ngaji pujian saja kan kadang-kadang sholawatan gitu ya. Yang sholawatan yang sering Ibu dengar tuh Salatullah salamullah ala ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah. Bukan nikmah, harusnya kan nikmah. Ada akanya. Aduh ini ya mudah-mudahan sih yang mendengarkan sama-sama awam seperti Ibu gitu ya. Tapi kalau yang ketemunya sama orang pintar kan, aduh ini gimana udah pakai pengeras. Nah itu kadang-kadang kan orang yang sebelah sana kan seperti itu. Jadi wis nggone pengeras salah kan gitu ya. Jadi itu yang harus kita jaga ya. Jadi kadang-kadang kita juga perlu zaman sekarang itu tidak cukup mendengar, tapi juga kita lihat mana sih tulisannya seperti apa, biar lebih afdol gitu ya. Iya benar sekali. Dan makanya ini juga Al-Quran juga lebih utama itu Al-Quran itu dibaca dengan binador. Binador, walaupun memang ada seruan untuk menjadi penghafal Al-Quran, hamil Al-Quran, tapi kalau kita membaca orang awam itu ya binador dengan melihat Al-Qurannya. Ya, seperti itu Mbak. Oke, kemudian juga mungkin untuk orang-orang ataupun tetangganya kalau misalkan mau menegur ya tetap ya Bu ya harus dengan kata-kata sopan gitu. Karena kita aja diajarkan toleransi sama agama lain, apalagi sama agama sendiri ya Bu ya. Sama penganut. Harus lebih toleransi harusnya ya Bu ya. Oke. Ya dengan bahasa yang persuasif ya, edukatif lah ya. Oke, itu dia ya penjelasannya. Jadi kalau misalkan memang ada orang tua nih yang sering nyuruh anaknya tadarusan kayak gitu, jangan lupa juga untuk disimak ya Bu ya, karena itu kan didengar oleh semua orang gitu. Jadi ada baiknya gitu ya, bacaannya juga lebih benar lagi gitu. Tapi kalau misalkan bacaannya belum benar gimana Mbak Sabet? Berarti kita nggak usah ada yang baca Quran di musola, jangan juga. Artinya kan kritik membangun. Jadi nanti kemarin saya bacanya ini salah kan. Jadi kan belajar tajwid. Termotivasi. Huruf. Seharusnya ya. Idealnya seperti itu Mbak. Oke, itu dia ya. Begitu. Nah kali ini ada yang bertanya nih Bu. Halo Kak Sabet, sorry baru nyimak. Kak mau nanya dong, apa sih hikmahnya dari nuzulul Quran? Hikmah dari nuzulul Quran. Karena sudah memperingati, mungkin sudah dengar. Sudah mendengar ceramah dari Pak Kiai atau Ustadznya atau dari mubalikohnya, maka hikmahnya apa? Kan pastinya para dai itu menyampaikan pada temanya pada saat itu kan tentang Al-Quran ya, tentang turunnya Al-Quran. Nah, berarti hikmahnya adalah kita meneladani peristiwa turunnya Al-Quran. Ya, jadi kita
dengar cerita dulu bagaimana proses Nabi menerima wahyu yang pertama, yang kedua dan ketiga gitu ya. Itu kan kita bisa mengambil hikmahnya. Seperti setelah turunnya ayat Al-Alaq ini, surat Al-Alaq ini kan lama. Nah, sampai Nabi kangen kok nggak turun-turun lagi. Ini sih yang kemarin saya ketemu itu benar apa salah ya, sampai kan kurang lebih katanya 3 tahun gitu. Konon kabarnya 3 tahun, kemudian turun lagi bahwa itu benar, itu nubuahmu itu adalah di Gua Hiro itu. Maka kan kemudian surat selanjutnya adalah surat Al-Mudaththir ya, untuk segera disebarkan bahwa itu adalah tonggak utama kenabian nubuahnya Nabi Muhammad. Kemudian yang kedua, semakin dekat dengan Al-Quran. Karena kita mendengarkan ceramah mungkin dia bercerita tentang Al-Quran atau gimana, kita semakin cinta dengan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengerti isi Al-Quran ya. Ini isi Al-Quran itu kita bisa lihat di surat Al-Isra ayat 82 ya. Karena pastilah kalau kita memperingati, berarti kita mendengarkan ceramahnya ya, atau mungkin tidak ceramah. Kalau sekarang mungkin ceramah terlalu ini ya, terlalu kaku gitu ya. Mungkin ada diskusi ya, istilahnya diskusi terbuka apa dialog bagaimana. Nah itu mungkin kan itu harapannya ada tercantum hikmah itu tadi, meneladani peristiwa turunnya Al-Quran, kemudian semakin dekat dengan Al-Quran ya, kemudian mengerti isi Al-Quran ya. Kalau itu perlu digali ya, nah seperti itu. Oke, itu dia beberapa hikmahnya ya Bu ya. Coba bayangin aja kalau misalkan nuzulul Quran gak diperingatin, maka semuanya akan lupa dengan peristiwa ini ya Bu ya. Kayak misalkan kita memperingati lahirnya Pancasila dan sebagainya, itu kan penting banget ya Bu ya. Tujuannya itu supaya nasionalismenya terjaga dan sebagainya. Nah kalau misalkan nuzulul Quran ini berarti kan ya hikmahnya salah satunya supaya menambah kecintaan kita terhadap Al-Quran. Betul tidak Bu? Kalau tidak diperingati nanti kita sudah lupa lah. Sekarang semuanya zaman itu tadi kan, kemarin Ibu sudah bilang bahwa refleksinya daripada revolusi industri jadi sekarang jadi 4.0 ya, menjadi 5.0 itu ya. Berarti kan medsos sangat menjadi necessary ya. It is necessary ya. Itu sangat penting sekali. Bahkan kita di rumah pun di sampingnya ada HP, handphone selalu. Handphone, iya. Jadi sekarang tinggal lihat, kita pengen masak sayur asam pun kalau bisa masak kan tinggal kita buka Google, langsung nanti tinggal ditulis sayur asam akan keluar. Itu salah satu kemudahannya itu. Nah, kemudahan-kemudahan yang diakibatkan oleh teknologi kita gunakan untuk belajar agama. Seperti Al-Quran, kita pengen coba ayat tentang jilbab gitu ya, busana muslimah, mungkin kan akan langsung keluarnya. Itu salah satu kemudahannya seperti itu. Walaupun di satu pihak bahwa belajar itu harus ada gurunya ya, tapi kemudahan teknologi itu, kecanggihan teknologi itu bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang baik ya. Contohnya itu tadi, kita mudah kita aplikasi Al-Quran kita pasang, jadi kita bisa baca dimanapun tempatnya ya. Karena kan walaupun tidak punya wudhu itu kita masih dapat pahala dengan niatan kita ibadah ya. Kalau lebih bagus ya tetap kita kalau mau baca Qurannya kita wudhu dulu dalam keadaan suci, itu lebih utama, lebih afdol, mungkin pahalanya juga lebih berlipat ya. Lebih baik lagi ya. Kalau dengan toharoh dengan berwudhu kita pahalanya mungkin 100, tapi tanpa wudhu mungkin pahalanya 10, tapi kan masih mending pahala seperti daripada tidak sama sekali. Ya. Oke Bu, tadi kan Ibu menyinggung tentang mencintai Al-Quran gitu ya Bu ya. Ini jarang sekali saya dengar gitu, karena selama ini kita kan hanya yang banyak keluar dari mulut itu mencintai seseorang, kemudian mencintai kayak misalkan karya seseorang atau apapun itu ya Bu. Nah kali ini tentang mencintai Al-Quran, sebenarnya apa sih Bu yang akan didapatkan seseorang ketika dia benar-benar falling in love gitu berarti sama Al-Quran? Pengalaman ya, kalau kita lihat referensi banyak ya yang kita harus, Al-Quran sendiri banyak sekali ya. Al-Quran sendiri itu sampai berapa ayat-ayatnya itu kan ada tentang iman, tentang tauhid, sifat Tuhan, itu
ada 2.220 ayat, Mbak. Kemudian cerita tentang Nabi ada 1.600 ayat. Kemudian tentang kepemimpinan ada 1.000 ayat. Kemudian tentang munakahah, pernikahan, talak, cerai gitu. Dan jihad itu ada 730 ayat. Kemudian tentang ruqyah dan mantra-mantra yang kaitannya dengan hama, pemberantasan hama itu ada 400 ayat. Kemudian ada 250 ayat masalah-masalah yang lain. Jadi untuk mencintai Al-Qur'an, untuk kita bisa cinta Al-Qur'an, kalau pengalaman Ibu tuh target. Jadi kita harus target, karena Ibu orang awam, jadi paling tidak sebulan sekali itu kita menghatapkan Al-Qur'an. Paling tidak. Caranya gimana? Kita beli, setiap ke toko buku ada Quran bagus, beli. Jadi kan termotivasi, Qurannya bagus ya. Bagusnya itu artinya mungkin dari segi warna atau mungkin dari segi tulisannya beda dengan yang sudah kita punya, kita beli. Nah itu diusahakan, jadi bulan Mei baca kitab Quran yang warnanya hijau. Nanti berarti ini sudah dibaca, taruh di belakang. Oh, saya punya Al-Quran banyak ya. Kita ambil lagi, berarti nanti ini bulan Juni nanti kita harus yang warnanya kuning, seperti itu. Bahkan Ibu ke siswa dulu tuh pernah ada angkatan berapa ya, Ibu latih, coba kamu baca Al-Quran sebulan hatam. Yang 1 bulan hatam, ini tanggal berapa dicatat, bulan berikutnya tanggal ini hatam, lapor ke Ibu kasih Quran. Insya Allah Ibu menunaikan janjinya. Terus ada, Bu saya udah hatam Bu, benar. Pilih mau yang mana, di challenge Ibu ya. Jadi untuk memotivasi siswa, Ibu seperti itu, dan mudah-mudahan itu amalan yang jariah ya, pahalanya yang mengalir. Jadi itu termotivasi. Jadi Bu saya udah hatam Bu, kebetulan kan karena Ibu sudah muda, jadi untuk Quran kecil Ibu nggak bisa. Dulu kan Ibu hobi banget Quran kecil yang saku ya, yang Beirut itu Ibu suka, yang model apa saja Ibu beli gitu. Nah itu supaya bisa ganti Quran besar, tidak mubazir. Jadi itu tadi di sayembara yang sudah hatam 1 bulan hatam Al-Quran, silakan ke Ibu lapor, nanti Ibu kasih hadiah Al-Quran. Mereka senang, alhamdulillah, ada yang 10 juz gitu ya. Dan Ibu sekarang alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu terkendala dengan punya baby, jadi tidak bisa 1 bulan hatam ya, jadi agak molor gitu ya. Ya, seenggaknya kalau misalkan targetnya 1 bulan hatam, molornya kan 2 bulan ya Bu ya. Tapi kalau target hatamnya 1 tahun coba. Jangan sampai 1 tahun. Oke deh. Oke, semakin menarik saja ya pembahasan kita sore hari ini terkait dengan nuzulul Quran gitu ya. Ataupun kalau misalkan temennya mau bertanya terkait Al-Quran ini ya, kalau misalkan nanti sekiranya bisa dijawab, akan coba kita jawab ya Bu ya. Tapi kalau tidak, ya sudah. Jadi PR. Biar jadi PR atau jadi barangkali nanti ada yang lewat Instagram bisa gitu ya. Iya betul, nanti bisa kalau langsung lewat Instagram gitu ya, ataupun WhatsApp. Dan kalau misalkan Topania nih ada yang punya statement gitu ya, kayak misalkan aku nggak setuju nih Bet, kayaknya bagusan kayak gini deh, nggak apa-apa ya Bu ya, komen aja pokoknya, atau diungkapin aja gitu, karena kita nggak tahu mana yang benar mana yang salah ya Bu, jadi nggak apa-apa kalau misalkan mau klarifikasi. Oke deh, jangan lupa untuk Topania tetap stay tune di 95.1 TAP FM. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan bertabur pahala.